Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anakku kelas 10 yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita Amin. sama-sama membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Saya absen dulu. Wendy Novrian hadir ya. Hadir Pak. Anwar Mujamil hadir. Hadir. Hadir Muhammad Pak. Tabrani. Hadir. Baik, anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Anakku, kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa hijrah. Ya. Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Nah, ada yang masih ingat kenapa Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah? Mas Samsul masih ingat Mas untuk yang kemarin? Oh iya Pak, masih itu Bisa dijelaskan Mas? itu Rasulullah hijrah karena dikejar-kejar orang kafir Quraisy. Makanya mereka hijrah. Oke. Ya, betul sekali ya. Salah satu alasan Rasulullah hijrah itu karena di Mekah itu kondisinya sudah tidak kondusif ya. Mau dakwah ke sana dikejar-kejar ya. Akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ya, untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebudayaan Islam. Kita akan belajar tentang kebudayaan Madinah sebelum Islam. Ada dua tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah kondisi dan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik dapat membuat karya berupa peta konsep yang mencerminkan tentang kondisi dan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, pertanyaannya ya, di mana itu Madinah? Ada yang sudah tahu di mana itu Madinah? Ada yang sudah pernah ke sana? Dua, siapa yang tinggal di Madinah saat itu? Yang ketiga, apa mata pencariannya? Yang keempat, agama apa yang dianut oleh masyarakat Madinah pada saat itu? Ya. Sebelum Bapak menjelaskan materi tentang kebudayaan Madinah sebelum Islam, saya ingin melihatkan video pembelajaran berikut ini. Oke, itu tadi nak video pembelajaran tentang Madinah sebelum Islam. Sudah paham semua ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, sudah. Nah, sekarang Bapak lanjut untuk menerangkan materi, ya. Dan saya share lagi PowerPoint-nya. Nah, ini. Jadi sejarah Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam, Madinah ini dikenal dengan nama Yasrib. Yasrib adalah sebuah kota oasis di Arab Tengah yang terletak sekitar 320 km di sebelah utara Mekah. Nah, Madinah ini ditempati oleh 3 kelompok suku besar. Ya. Yang pertama ada suku Aus dan Khazraj, ya. Kemudian ada suku Yahudi dan ada
kaum musyrikin. 3 suku inilah yang mendiami Madinah sebelum Nabi hijrah. Nah, ada suku Aus dan Khazraj. Siapa mereka? Aus dan Khazraj ini merupakan 2 kabilah terbesar dan bersaudara. Nah, tapi mereka terlibat perang saudara selama 120 tahun ya, disebabkan karena faktor eksternal. Ada faktor dari luar yang mengadu domba mereka berdua. Nah, perang Buat ini dikenal sebagai perang terbesar di antara mereka. Saudara tapi selalu berperang. Nah, Aus memiliki aliansi besar dengan orang Yahudi dan mereka sering mengalahkan suku Khazraj. Yang kedua ada kaum Yahudi. Ya. Di Madinah, kaum Yahudi ini terdiri dari 2 kelompok besar. Yang pertama bernama Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraizah. Di bidang ekonomi, mereka sebagai yang besar menguasai bisnis-bisnis yang ada di Madinah pada saat itu. Ya, mereka menguasai bisnis biji-bijian, mereka menguasai bisnis kurma, ya, khomer, ya, minum-minuman juga mereka yang menguasai. Nah, dalam hal perekonomian, orang Yahudi ini menerapkan sistem riba. Dan ini sangat memberatkan dan menyengsarakan masyarakat Arab pada saat itu. Kelompok yang ketiga ada kaum musyrikin. Ini kelompok yang minoritas. Dia dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dinobatkan sebagai pemimpin dari Aus dan Khazraj setelah masa perdamaian. Ya, sebelum Nabi hijrah, mereka damai. Nah, yang menjadi penguasa, yang dipimpin adalah Abdullah bin Ubay. Ya. Ada pertanyaan Anda, apakah sudah jelas atau kurang jelas? Nak Septi sudah paham? Insyaallah sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Mas Anwar sudah paham, Mas Anwar? Sudah, Bapak. Kalau sudah paham, sekarang Bapak ingin membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya. Saya minta kalian nanti membuat sebuah peta konsep tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, kelompok pertama ya nanti akan membuat peta konsep tentang kondisi geografis Madinah. Kelompok pertama. Kelompok kedua akan membuat peta konsep tentang kondisi sosial Madinah sebelum Nabi hijrah. Ya, sosialnya seperti apa? Buat peta konsepnya, Bapak kasih waktu 30 menit. Ya, setelah itu nanti dikumpulkan dan masing-masing kelompok nanti saya kasih waktu 5 menit untuk melakukan presentasi. Mas Anwar ya, Mas Anwar dan teman-temannya silahkan maju untuk mempresentasikan tentang kondisi geografis ya Madinah sebelum Islam. Ya, Bapak. Ya. Dimulai sekarang, Bapak. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, di sini saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kondisi geografis kondisi Madinah sebelum hijrah. Di Madinah itu karena terdapat oase, maka kondisi geografisnya termasuk subur sehingga banyak penduduk yang tinggal di sana dan mata pencahariannya pun sehingga di sana bisa digunakan untuk bercocok tanam. Sekarang dari pembelajaran kita kali ini, kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, dari pembelajaran ini? Nah, ada 3 nilai penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pentingnya penyelesaian konflik. Jadi kalau ada konflik itu harus diselesaikan.
jangan didiamkan. Yang kedua, peran penting perdamaian dalam pembangunan masyarakat. Ketika Islam belum masuk ke Madinah, Madinah ini masih merupakan kota yang terbelakang, ya, yang terbelakang, ya. Nah, ketika Islam sudah ada di sana, ini mulai, ya, ada perdamaian, akhirnya mereka bisa membangun masyarakatnya, membangun kotanya, sehingga menjadi kota yang menjadi politik yang nomor satu pada masanya. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.